kita pahamkan dulu nih. Oke. Kenapa suhu mesin itu naik ketika menanjak? Akan naik itu Pak. Kalau biasanya itu di bawah setengah, ketika nanjak itu bisa di atasnya setengah. Jadi kalau pada saat tadi tanjakan, pas sampai kita di tanjakan, airnya meluap. Itu bagaimana? Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Wah, seger sekali. Kita berada di ruang tunggu VIP dari AH Motor. Wah, itu dia. AH Motor, AHpedia, dan banyak mobil Nissan lagi ngepot. Baik, Sobat AHpedia, larang merokok, jagalah kebersihan dan free wifi. Dan Sobat AHpedia seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita berbagi ilmu, dan Sobat AHpedia yang ingin servis di AH Motor, silahkan datang pagi, siang, sore sebelum jam 5 masih bisa dilayani oleh kawan-kawan yang ada di AH Motor. Nah, kali ini kita akan membuat konten baru lagi yang pernah viral kemarin beberapa video kita sebelumnya. Di sini kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, bersama siapa? Di sini ada Mas Tri. Mas Tri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Taufik. Oh iya, siap. Aman Mas Tri, aman? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan sahabat AHpedia. Nah, ini sepekan bersama Mas Wawan ini Mas Tri ya. Kangen Pak. Kangen. Obat kangennya sepekan bersama Mas Wawan. Baik, Mas Wawan. Iya Pak Taufik. Gimana, Kita Pak mau Taufik? bahas kemarin yang sempat banyak agak viral ya. Oh, Kontennya agak viral. Di mana banyak yang bertanya, ya kalau larinya kencang ya ampernya naik. Gitu kan ya. Ampere. Ampere itu berarti apa tuh? Ampere panas itu apa tuh? Suhu, Suhu, temperatur udara ya. temperatur mesin. Mesin. Iya. Nah, temperatur naik katanya Iya. gitu. Nah, jadi banyak yang berkomentar di sana tentang oh iya emang normal kalau kayak gitu. Nah, ini bagaimana Mas Wawan? Kalau ada dua nih pertanyaannya ya. Gimana Pak? Setiap tanjakan mobil RPA aminnya suhu mesinnya naik ya, atau kalau mobilnya kenceng banget gitu ya. Umpamanya dia udah lari 170. Oh, ya 5 menit aja. Tuh ampernya temperaturnya naik. Oh gitu. Nah, Kok bisa, Pak? Nah, itu saya mau tanya. Waduh, Nah. susah itu. Susah ya? Nah, Susah oke. dijawab Biar kita susah dijawab, tapi dijawab aja dulu. Waduh, kena bully dong. Oke, Mas. Oke Pak, gimana nih Pak? Dari awal ya. Ya, yang pertama dulu. Yang pertama itu saat nanjak temperatur naik. Temperatur naik. Iya. Mobil saya juga kayak gitu Pak. Saya juga kayak gitu, Mas. Oh iya. Mobil yang lama. Oh. Ah. Nah itu mungkin normal atau enggak nih? Nah, oke. Baik, kita selidiki coba cari dulu, tahu Pak. ya. Iya. Baik. Jadi gini Pak, kita pahamkan dulu nih. Oke. Kenapa suhu mesin itu naik ketika menanjak? Menanjak. Nah, jadi pertama, menanjak itu identik dengan beban mesin itu berat, Pak. Makanya dia nyari gigi yang rendah untuk Oh, menanjak iya. itu biar torsinya Torsinya yang tinggi, tinggi ya? Oke. dan putaran mesin tinggi tapi bisa tercapai gitu. Tercapai Bisa tanjakannya, melampauinya, iya. melampaui tanjakan. Nah, itu kan biasanya meskipun gigi 2 gitu kan, itu RPM tetap tinggi ya, Pak ya? Iya, betul. Digas tuh gitu kan. Nah, ngegasnya itu kan membuat putaran mesin naik, Pak. Betul, betul. 5.000 mungkin ya. Ya. 5.000-an. Nah, kondisi seperti itu kan pembakaran terjadi sangat cepat, Pak. Oke, benar. Itu misalnya nih dikorekin sekali, cek, dengan dikorekin 100 kali, Oh iya, betul ya. lebih panas mana, Pak? 100 kali lah. Nah, korekin sekali, cek, dengan dikorekin 100 kali, Oh iya, betul ya. lebih panas mana, Pak? 100 kali lah. Nah, sama itu. Ketika putaran mesin itu Logikanya terjadi. gitu aja ya. Iya. Paling gampang ya. Gampangnya itu. Oh. Nah, itu kan ada namanya sistem pendingin mesin ya. Ya, Itu kan melibatkan coolant ya, radiator itu tadi. betul. Kipas. Nah, itu kan nanti yang akan memberikan informasi ke indikator suhu. Oke. Kenapa indikator suhu itu naik? Karena suhu dari air coolant atau air radiator itu naik, Pak. Hmm.
Jadi indikatornya naik, suhunya naik. Nah, itu logikanya seperti itu. Ketambahan lagi ketika tanjakan itu laju mobil itu cenderung lebih pelan, Pak. Iya, benar. Jadi pendinginan radiator mengandalkan dari kipas Betul. radiator. Berbeda dengan mobil yang melaju kencang. Kalau melaju kencang kan ada udara dari depan. Betul. Udara dari depan akan menghembus melepas panas di radiator lebih kencang lagi, Pak. Iya, karena ada bantuan udara tadi. Udara tadi, Pak. Jadi bantuan dari hanya bertumpu pada kipas saja itu tidak kuat sebenarnya. Bukan tidak kuat, Pak. Oke. Jadi kenaikan suhu itu ada batasnya, Pak. Kalau di mobil tua saya menyikapi kenaikan suhu itu sebagai toleransi, Pak. Oh, toleransi ya. Toleransi karena saya tahu diri lah, mobil itu tahun 88. Oke. Radiatornya juga nggak mulus-mulus banget, kisi-kisinya udah pada banyak yang ini ya. Lenang-lentong gitu kan. Dan kenaikan segitu tuh menurut saya masih ya batas wajar, apalagi pakainya air biasa, Pak. Oh iya, air saya biasa nggak pakai coolant karena mobil tua dari dulunya dari kayak dulu gitu. penggunanya memang udah air biasa ya. Saya emang dasarnya orangnya pelit ya kan. Nggak mau ganti segala. Pokoknya cari aman aja, itu akan naik gitu, Pak. Kalau biasanya itu di bawah setengah, ketika nanjak itu bisa di atasnya setengah. Naik berapa? Satu bar. Satu bar digital. Jadi masih di bawah dari full berarti ya? Masih di bawah? Ya, masih di bawah full. Overhead ya? Di bawah overhead. Nah, itu sebenarnya bisa jadi patokan, Pak. Kenaikan itu kalau dikira-kira ya, kira-kira aja ya. Kalau ketika full itu dia angkanya bisa sampai 110 sampai 120-an derajat Celcius. Oke. Dan kalau misalnya 104 atau 100 gitu kan, itu bisa aja setengah. Oh. Terus kalau normalnya itu kan dia di bawahnya itu. 80 gitu ya? 97 ya? 97 sampai 100 berapa ya? 103 itu masih naik turun itu masih normal. Kan itu tergantung tipe mobil juga, Pak. Untuk setengah itu suhunya berapa, terus full itu suhunya. Iya, tergantung dari jenis mobilnya juga. Jadi juga. Karena itu kan ada standarnya masing-masing. Iya, kita kalau mau ngecek suhu sebenarnya ya kita cek di sininya, pakai termometer, itu akan ketahuan. Untuk mensinkronkan gitu misalnya. Atau kita bisa juga pakai tambahan, Pak. Misalnya mobilnya nggak ada dial itunya, suhunya kan ada tuh kayak grand livingnya. Oh iya, yang merah ya, hanya indikator merah. Lampu aja ya. Nah itu kan bisa ditambah pakai itu. Terus bisa juga pakai OBD. Yang OBD. Colokin gitu, terus nanti bisa displaynya di HP. Iya. Itu bisa juga. Itu real malahan suhu yang sebenarnya nanti. Itu bisa dipantau kayak gitulah. Menyenangkan kayak gitu. Baik. Nah, kembali ke tanjakan tadi, Mas. Iya. Berarti kalau dia normal itu dia naik tapi tetap akan turun ya? Iya benar. Naik itu untuk sementara aja, terus radiator mampu menangani kenaikan tersebut. Oh, syaratnya itu ya? Radiator masih kuat. Ketika radiator nggak sehat ya naik terus. Naik terus dan overheat, mesin rusak. Wah. Kalau turun tapi radiator itu masih mampu mendinginkan, ya aman-aman aja, nggak masalah. Oke. Baik, pertanyaannya, sebatas apa kita masih boleh membiarkan ini untuk ya masih aman lah. Dan sebatas apa memang ini harus segera masuk bengkel? Ya. Itu kita bisa memperhatikan dari ini, Pak. Ketika itu terjadi naik itu, Pak. Ketika terjadi naik itu, apakah memang terjadi penguapan yang banyak atau enggak? Jadi kita bisa lihat di tangki cadangannya. Itu apakah saat overheat itu level air radiatornya itu naik gitu loh, Pak. Kalau nggak naik kan aman, Pak, masih di batas wajar. Kalau misalnya dia kok turun gitu kan, atau saat pagi kok selalu dicek airnya itu berkurang, kan kemungkinan terjadi penguapan yang berlebih atau belum sempat didinginkan tapi sudah menguap gitu. Jadi itu kan perlu diperiksa gitu. Itu kan nggak wajar, karena lama-lama akan membuat air radiator itu kurang. Kalau kurang kan ya pendinginannya kurang maksimal. Jadi kalau pada saat tadi tanjakan, pas sampai kita di tanjakan, airnya meluap. Itu bagaimana? Nah, itu perlu diperiksa ke bengkel. Perlu diperiksa itu? Nah, karena ada kemungkinan itu apa itu gejalanya? Putaran kipas radiator tuh lemah bisa, Pak. Jadi kan dia sebenarnya ketika dibutuhkan itu harus kencang banget, Pak. Ketika dia nggak mampu kencang banget atau putarannya slow aja, itu akan kurang, mendinginkan kurang, dan akhirnya membuat
overheat yang terlalu berlarut-larut dan akhirnya akhirnya membuat rusak mesin. rusak mesin ya. Iya. Baik, Sobat Apedia, jawaban yang apa ya? Yang sangat bijak dan indah kata Mas Tri. Baik, masuk. Tinggal di crossing. Mas Soban, ini masuk ke pertanyaan kedua tadi. Oke, gimana Ini Pak? mobil sudah Ini. tidak di jalan tanjakan ini. Ini Ya. jalan biasa, mungkin kecepatan tinggi, berarti kita ngomong di jalan tol lah ya. Iya boleh. Nah, Ya ini- benar. Mobil dalam kecepatan tinggi, Mas Ardi ya. Minum dulu ya. Belum, nanti Mas Hardi ada sesinya sendiri Pak. Iya, oke, ntar ya. Tadi udah disiapin Minum sama dulu, Pak minum Hardi. dulu. Ya. Baik, Mas Ya. Wan. Ini mobil dalam kecepatan tinggi di jalan tol nih. Ya. Kecepatan udah 150, 160. Wih, mobil apa nih? Nah, Mobil apa nih? mau ditilang nih kata Mas Ardi. Nah, Ya. temperatur suhu mesin naik Mas dari Wah, normal. Iya. Nah, tetapi pada saat mobil mulai dipelankan kembali, mungkin di lari 80 atau 100 gitu ya. Kecepatan temperaturnya itu turun lagi. Nah, ini gimana ini? Apa permasalahannya? Jadi naiknya ketika kecepatan tinggi aja. Bener. Jadi pada saat RPM ini tinggi-tinggi ya. RPM atau putaran Iya, roda? berarti kalau dia mau kencang, mau mendapatkan 180 kan dari awal sudah di ini ya. Udah kenceng ya. Udah kencang ya, mungkin dari 100 terus gitu ya. Iya. Nah, itu gimana? Itu ini Pak, agak susah dijabarkan pakai susah. logika. Logika, algoritma. Enggak. Pak. Jadi logikanya itu ketika mobil kencang itu kan pendinginannya bagus gitu Pak. Ya, karena ada dorongan dari Ada depan dorongan ya. dari depan. Oke. Kalau seperti itu sebaiknya kita memeriksa putaran mesin, Pak. Kita pas kencang itu, pas kecepatan 150 itu pakai gigi berapa, pakai putaran mesinnya di angka berapa. Oke. Kalau gigi 5 berarti harusnya enggak ya? Ya, kalau gigi 5 putarannya misalnya 3000 misalnya ya. Itu kan putaran mesin sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Iya, benar. Itu seharusnya kan tidak terjadi namanya overheat. Oke, kita ini dulu Mas. Kalau kecepatan 150, itu RPM normal di gigi 5 itu berapa RPM-nya? Wah, itu nggak tahu saya Pak. 100 di 5 Itu tergantung 3.000, tergantung 3.500. medan juga. Tergantung mesin juga ya. Tergantung mesin, tergantung medan. Ya. Medan juga ya. Kalau mesin dia kehubungannya dengan tenaga, tenaganya semakin besar, kualitas bahan bakarnya oke, RPM rendah pun bisa kenceng. Ya. Harley, dag, kenceng dia, Iya. karena powernya besar. Pak. Nah itu susahnya di situ. Makanya kita harus mengenal karakter mobil kita. Ketika itu terjadi panas, putaran mesin itu berapa? Terus itu nanti bisa diuji, Pak. Ketika putaran mesin itu misalnya tinggi banget, kecepatannya sudah 150, tapi Mas kita Nova. melihat putaran mesinnya itu Weh, lambayan. berapa? Ya. Itu nanti bisa kita cek nih. Kondisi mesinnya berhenti, kita pakai putaran mesin segitu, apakah terjadi overheat apa enggak? Gitu loh, Pak. Oh, tanpa harus masuk gigi. Tanpa harus masuk gigi. Jadi netral aja, kecepatan segitu tuh overheat nggak sih sebenarnya itu. Jadi overheat itu bisa dipengaruhi dari dalam mesin, bisa terjadi dari luar. Yang kedua mau saya jawab ini Pak, ketika terjadinya itu saat kecepatan tinggi saja nih kan. Ya. Itu logika yang paling masuk akal itu kondisi radiatornya Pak. Radiator. Kondisi radiator yang kisi-kisinya, kisi-kisi loh Pak. Kisi-kisi. Radiator tuh ada pipa-pipa ya. Betul. Pipa yang mengalirkan air. Betul. Terus ada kisi-kisi Kisi-kisinya, yang ya. melepas panas. Bener. Nah, ketika itu kisi-kisinya itu banyak melengkong-melengkongnya, itu kan udara itu nggak los masuk keluar Bener, gitu, Pak. bener. Agak tertahan. Jadi meskipun kecepatan tinggi, Iya. angin itu nggak tembus gitu loh. Jadi kan pendinginannya kurang optimal, Pak. Mungkin bisa memeriksa itu. Cuman ya, menurut saya sih jarang ketika terjadi kecepatan tinggi kok malah panas itu. Jarang. Tapi kalau itu terjadi benar-benar kayak kasusnya yang kemarin itu, bisa diperiksa di kisi-kisinya itu, Pak. Jadi ada dua, dari dalam atau dari sistem pendinginnya yang nggak optimal. Kalau kecepatan tinggi karena sebenarnya udaranya itu kenceng kan, tanpa kipas yang muter pun udah kenceng. Saya pernah Mas, saya langsung yang merasakan Iya. tapi mobil saya diesel ya. Saya nggak tahu apakah cara saya yang bawa mobil yang waktu itu nggak pas, terlalu sering turun 43 kayak gitu ya. Nah, untuk mencari untuk nyalip ya. Nah, itu kalau sudah di atas 120 ke 130 itu temperaturnya naik pelan-pelan sih.
Tapi itu setiap kecepatan tersebut atau saat-saat tertentu saja, Pak? Pokoknya di kecepatan itu berarti sudah tinggi ya. Kecepatan tinggi, baik itu apakah dia mendapatkannya di RPM yang tinggi dulu dari baru ke awalnya, rendah gitu iya. ya. Nah, apakah pemicunya pada saat dia pindah ke gigi 3 kan RPM dia tinggi kan ya? Iya. Karena untuk mendapatkan torsinya kan ya, Iya, baru benar. dilepas ke gigi 4 untuk Iya. lebih cepat Lebih cepat tapi RPM-nya putarannya turun. rendah. Iya. Kayak gitu. Iya, bisa Nah, jadi, Pak. akhirnya Jadi dia itu bisa terjadi akumulasi panas sebelumnya bisa, Pak. Akumulasi panas sebelumnya gitu. Makanya untuk trigger menentukan panasnya itu di putaran mesin, bukan di kecepatan roda berputar. Triggernya loh ya. Jadi RPM-nya aja di pada saat berhenti tadi ya Mas bilang ya. Jadi kita kalau mau uji radiator itu sebenarnya ya pakai mobil berhenti digas gitu kan. Dipantang misalnya 3000 gitu kan. Kita sambil mengamati nih pakai konsol gitu kan, Iya. pakai di data monitor. Itu suhunya itu naik turunnya, iya naik turunnya tuh bagus nggak gitu. Kalau yang bagus tuh misalnya nih naiknya pelan, tek, 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 gitu kan, naik 1 derajat sampai 100 berapa gitu misalnya. Itu kipas nyala langsung Ya, betul, turun. Turunnya cepet, Pak. Ya. Ketika kipas nyala turunnya cepet. Berarti dari situ juga ketahuan kalau kipas bermasalah. Iya. Oh, Jadi oke. kipas itu kan nanti ada statusnya, Pak ya, Iya. di sistem itu. High, mid atau low gitu kan. Itu kan kecepatan itu. Nah, ketika itu statusnya mid, statusnya itu low ya harusnya putarannya pelan itu tadi. Ketika mid ya putarannya sedang. Ketika yang high berarti putaran yang sangat tinggi, Pak. Kalau itu putarannya nggak sesuai ya kemungkinan ada masalah di motor fan-nya itu. Jadi tanpa kita jalan pun sebenarnya untuk mengecek sistem pendingin itu bisa. Bisa ya. Iya, malah bagusan kayak gitu karena nggak ada campur tangan angin dari Iya. depan. Nah, kalau angin tadi sebenarnya dia akan mempercepat penurunan. Pendinginan malah ya. mendinginkan Iya, ya. benar, Pak. Baik, terima kasih Mas Wawan. Terjawab berarti, Pak. Terjawab. Berarti tadi kita harus melakukan pengecekan kembali terhadap sistem pendingin. Apakah mulai dari yang paling singkat tadi kisi-kisi dulu ya, Iya. kisi-kisi radiatornya, Oke, Pak. dan pada saat diam dicek bagaimana apakah temperatur naik ya. Iya, Pak, benar, Pak. Kalau diam tuh ya kan malah menurut saya tuh paling sering terjadi overheat itu di jalanan macet, Pak. Betul, setuju. Lamborghini itu Iya. Lamborghini di Jakarta overheat itu kan karena kondisi jalannya macet. Kalau kondisi jalan macet dan sistem pendingin dari kendaraan tidak Bermasalah, fit, siap-siap. Ya Temperatur sangat ya berpotensi terjadi overheat, Pak. Baik. Terima kasih Mas Wawan. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Apedia dan Oke. tercerdaskan dan lebih Lebih apa ya? Peduli. peduli terhadap kendaraannya sehingga mungkin bisa diperbaiki sendiri atau bisa datang ke bengkel terdekat. Oke, Pak. Benar, Pak. Kalau AHA Motor silakan ditelepon Mas yang di belakang Mas Hati. Mas Ari. Ya, oke. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan sahabat Ahmadiyah.